Welcome to my channel. Raja Ampat. Ya benar, Raja Ampat adalah sebuah gugusan kepulauan yang sangat indah. Nama Raja Ampat sangat populer hingga ke seluruh dunia. Pulau ini menawarkan keindahan yang menakjubkan dan eksotis. Kepada pengunjungnya, keindahan itu bisa dinikmati dari udara, darat hingga bawah laut. Hingga pulau ini mendapat julukan surga kecil di bumi. Di hutan ini kita dapat menemukan lebih banyak spesies burung tropis serta kelelawar dan berbagai kupu-kupu. Hutan Raja Ampat juga merupakan rumah bagi burung cendrawasih endemik yang terkenal dengan upacara kawinnya yang menakjubkan. Kita dapat mengamati dua spesies burung cendrawasih merah dan burung cendrawasih Wilson pada jalur pengamatan burung khusus. Sejarah singkat Raja Ampat sebagai berikut. Pemerintah tradisional di wilayah Kabupaten Sorong, awalnya dibentuk oleh Sultan Tidore, dengan tujuan untuk memperluas daerah kesultanannya. Oleh karena itu dia mengangkat 4 orang raja sekaligus yang disebut sebagai Kalanomuraha atau Raja Ampat. Keempat raja tersebut diangkat berdasarkan jumlah pulau yang tersebar dari gugusan pulau-pulau. Wilayah kekuasaan yang diberikan adalah sebagai berikut. Raja Van Gering diangkat menjadi raja dengan wilayah kekuasaan di Pulau Waigeo. Raja Van Malaba, dia diangkat oleh Sultan Tidore menjadi raja dengan wilayah kekuasaan di Pulau Salawati. Raja Van Mastarai, dia menjadi raja dengan wilayah kekuasaan di Pulau Waigama. Raja Van Malanso, dia menjadi raja dengan wilayah kekuasaan di Pulau Misol. Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang keindahannya sangat menakjubkan. Terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil. Ini menampung ribuan spesies yang beberapa di antaranya endemik di wilayah tersebut. Luas wilayahnya lebih dari 40.000 km persegi baik daratan maupun lautan. Di sini juga terdapat Teluk Cenderawasih, Taman Nasional Laut terbesar di Indonesia. Di pulau-pulau besar Raja Ampat Indonesia, kita bisa menemukan hutan hujan lebat dengan pepohonan megah. Juga banyak tumbuhan tropis lainnya, misalnya anggrek liar. Beberapa pulau memiliki air terjun dan pegunungan kecil. Banyak pulau-pulau kecil yang bentuknya kasar seperti jamur kecil saat air surut. Hal ini disebabkan air laut terus-menerus melubangi bagian bawahnya. Meskipun strukturnya kasar, pohon-pohon tropis telah menemukan sudut dan celah untuk menempatkan akarnya. Hutan ini kita dapat menemukan lebih banyak spesies burung tropis serta kelelawar dan berbagai kupu-kupu. Hutan Raja Ampat juga merupakan rumah bagi burung cendrawasih endemik yang terkenal dengan upacara kawinnya yang menakjubkan. Penjelajah dan ahli biologi asal Inggris Alfred Russel Wallace telah mengunjungi Raja Ampat pada abad ke-19. Wallace dikenal secara mandiri menyusun teori evolusi melalui seleksi alam. Ia terpesona dengan keindahan Raja Ampat di atas air, karena menyelam belum ditemukan. Melalui penelitian lapangannya di Raja Ampat dan wilayah lain di Indonesia, Wallace mengidentifikasi kesenjangan fauna, garis Wallace. Ini memisahkan kepulauan Indonesia menjadi dua bagian yang berbeda. Pertama, bagian barat yang sebagian besar hewannya berasal dari Asia. Dan kedua, bagian timur yang mencerminkan fauna Australasia. Iklim dan musim, suhu laut dan cuaca stabil sepanjang tahun di Kepulauan Raja Ampat. Ini membuatnya sangat mudah untuk merencanakan perjalanan Anda. Suhu laut berkisar antara 28 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius sepanjang tahun. Rata-rata suhu cuaca historis adalah 30 derajat Celcius pada siang hari dan 24 derajat Celcius pada malam hari. Raja Ampat Indonesia mempunyai dua musim dan arah angin mendominasi musim tersebut dibandingkan hujan. Seperti banyak tempat tropis lainnya, Raja Ampat mengalami hujan sepanjang tahun dengan hujan tropis dan sinar matahari pada hari yang sama.
Segitiga terumbu karang diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di seluruh dunia. Tidak hanya terumbu karang dan ikan, namun juga organisme laut lainnya sehingga menjadi prioritas global untuk konservasi. Kawasan ini merupakan habitat bagi sekitar separuh ikan karang Indo-Pasifik dan hampir separuh ikan karang dunia. Oleh karena itu, wilayah ini mencakup keanekaragaman ikan terumbu karang tertinggi di dunia. Lebih dari 3.000 spesies ikan hidup di segitiga terumbu karang. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Keanekaragaman hayati Raja Ampat dalam jumlah lebih dari 1.300 jenis ikan terumbu karang. 5 spesies penyu langka dan terancam punah termasuk penyu sisik, 600 spesies karang keras di bentang laut kepala burung, 75% dari total spesies karang keras di seluruh dunia, 13 spesies mamalia laut termasuk dugong, 700 spesies moluska termasuk 7 spesies kerang raksasa, 57 spesies udang mantis di bentang laut kepala burung. Demikianlah sekilas gambaran tentang keindahan, sejarah, iklim dan cuaca di Raja Ampat. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Bagaimana dengan Anda? Kapan bisa mengunjungi sorga kecil ini?